Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Kita pembukaan dulu ya. Selamat datang di Sulaiman LS. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita cerita ya mengenai COVID-19 atau virus corona yang kita hadapi bersama sekarang ini. Oke, jadi teman-teman, saya akan bahas mengenai virus corona sebelum dan sesudah dan mengenai dampaknya ya teman-teman. Jadi sebelumnya itu mengenai perekonomian juga sebenarnya normal-normal saja ya. Dan setelah ada corona, dampaknya sangat luar biasa teman-teman. Iya, sangat luar biasa. Jadi mohon maaf sebelumnya teman-teman, jangan sampai nanti ada kata-kata yang saya ucap tidak boleh diucap. Mohon maaf sebelumnya ya, karena mungkin ini apa ya, dari hati nurani sebenarnya. Jadi begini teman-teman, ini dampaknya sangat luar biasa ya mengenai wabah virus corona. Yang pertama itu teman-teman, ekonomi menurun drastis luar biasa bagi pengusaha. Contohnya pedagang, ojol atau tukang ojek. Bukan hanya itu, bagi penjual, pokoknya semuanya teman-teman, bukan hanya pengusaha saja. Ini kan dampaknya, tapi seluruh ya. Jadi begini teman-teman, saya hanya minta solusi ya kepada teman-teman yang melihat video ini, apa yang harus sebenarnya kita lakukan. Yang pertama, kita sudah ikuti himbauan dari pemerintah ya, kita lakukan. Jadi ini himbauan pemerintah sangat luar biasa juga, jadi kita harus dukung apapun itu. Kalau ada himbauan pemerintah harus kita dukung, itu demi keselamatan kita masing-masing. Jadi bagi teman-teman yang masih membangkang mengenai himbauan dari pemerintah, tolonglah untuk mengikuti himbauannya itu, karena ini demi kebaikan kita sendiri atau kebaikan kita masing-masing ya. Dan apalagi tuh, dan dampaknya juga yang pertama, ditunda dulu pernikahan teman-teman. Iya. Jadi bukan dilarang ya, ditunda. Jadi teman-teman yang ingin menikah, berdoa saja semoga wabah ini cepat berlalu ya, atau menghilanglah di dunia ini. Karena kalau virus corona ini masih begini terus, tidak menikah begitu. Betul tidak? Jadi poin yang ketiga, ditunda juga untuk beribadah atau berkerumunan di tempat ibadah. Jadi untuk teman-teman ini jangan beranggapan bahwa dilarang untuk beribadah. Tidak, bukan sebenarnya dilarang, tetapi ditunda. Itu demi kebaikan kita sebenarnya. Kenapa saya bilang ditunda? Itu karena demi mencegah ini virus corona, karena kan ini menular. Kalau memang itu perkataan saya ditunda salah, jadi mohon diluruskan. Bukan ditunda. Apa? Beribadah di rumah masing-masing. Iya. Yang ditunda itu kan tidak dikerjakan. Ini masalah kewajiban, tetap kewajiban. Jadi sebenarnya ya begitu. Jadi sebenarnya itu ditunda untuk beribadah di tempat ibadah, dan tetapi tetap menjalankan ibadah di rumah masing-masing, seperti itu ya. Ya betul. Jadi ditunda itu jangan beranggapan teman-teman bahwa ditunda untuk beribadah, tidak, tetapi ditunda untuk beribadah di tempat ibadah dan tetap menjalankan kewajibannya di rumah masing-masing, ya seperti itu ya. Betul. Jadi poin yang keempat, dilarang berkerumunan. Ya dilarang, istilahnya nongkrong-nongkrong lah untuk pemuda. Jangan nongkrong-nongkrong dulu. Kenapa dilarang juga nongkrong toh? Karena kan ini
wabah menular. Jadi kalau misalnya contohnya saya misalnya gini, contohnya saya kena virus, terus wajah temanku lagi satu, terus ini temanku panggil juga temannya, tapi saya kan tidak aku tahu bilang kena kapale, terus saya ajak bicara batuk kak, terus itu virusnya menular nih ke temanku. Di situ nih lagi menular lagi ke yang satu, jadi bahaya sekali karena ini virus tidak dilihat. Jadi ya tolonglah, itu saja permintaanku toh, ikuti saja imbauan dari pemerintah, kita dukung pemerintah. Jadi poin yang keempat teman-teman, dilarang berkumpul. Itu juga demi kebaikan ke semua teman-teman, keluarga, saudara. Itu demi kebaikan jika kenapa dilarang berkumpul untuk saat ini, karena ada wabah virus corona. Jadi mengenai apa-apa yang harus kita persiapkan menghadapi ini virus corona, kan kemarin himbauannya bahwa kita harus pakai masker. Jadi ini masker gunanya untuk mencegah itu virus keluar atau mencegah virus masuk. Misalnya kalau ini dipakai, kalau misalnya batuk jangan sampai itu batuk tak tuh menular ndak ditahu bilang ternyata kena terus batuk kan itu bersin itu partikel kecil sekali, itu ndak dilihat secara kasat mata, itu sangat bahaya apabila terkena COVID-19. Itu sih sebenarnya yang saya dengarkan dan memang nyata sih. Jadi kalau terus yang harus juga kita siapkan sabun atau hand sanitizer dan jaga jarak, ya, social distancing. Jadi sebelumnya mohon maaf ya teman-teman apabila bicara bahasa saya istilahnya itu kaku, karena sebenarnya bukan sebenarnya saya malu, cuman deg-degan, apalagi ini mengenai virus corona ini saya bahas. Jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa merasa tersinggung atau Sebelumnya saya tidak ada niat sedikit pun untuk menyinggung ke semua pihak, tidak ada. Cuman saya hanya menyampaikan pendapat saya. Oh ya, masih ada lagi nih teman-teman. Ini mengenai pekerjaan, pengangguran. Wah, luar biasa ini. Pengangguran di mana-mana. Banyak yang kena PHK. Kenapa bisa kena PHK? Mungkin ini dampaknya juga wabah virus corona. Jadi ini kita pindah lagi ya. Ini mengenai bantuan pemerintah. Yang saya lihat kemarin itu ada di suatu wilayah atau suatu daerah keluar bantuan yang 600.000. Kalau ini saya sangat mendukung juga, sangat penuh mendukung pemerintah ini bantuan. Jadi untuk teman-teman atau ada yang melihat video ini, ada yang belum mendapat bantuan yang 600.000 itu, bisa dilapor di pemerintah setempat. Jangan sampai itu datanya belum masuk. Itu sih yang saya ketahui. Jangan sampai itu datanya belum masuk. Betulkah begitu? Cocok nih. Jadi sebenarnya saya ini berdua kayak ini teman-teman. Cuman ini temanku yang di depan ini, depanku malu kena kamera. Jadi ini mengenai bantuan sosial teman-teman. Kalau yang ini secara pribadi untuk mengenai bantuan sosial, sempat teman-teman
ada pendapatnya atau ada solusinya mengenai bansos, siapa yang harus kita kasih. Jadi tolong komentar saja. Jadi teman-teman, nanti ada video ini, nanti videonya ini dari teman saya yang di Makassar. Dia juga sebagai pengusaha ya, dan ada juga video dari tukang ojol. Nanti bisa dilihat di video ini. Halo semua. Nah, saya hari ini membahas mengenai COVID-19 di channel YouTube sahabat saya Sulaiman LS. Teman-teman bisa subscribe dulu, share, like, dan komen ya. Setelah itu baru saya lanjut ke pembahasan. Udah di subscribe? Oke, udah di subscribe. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya, yaitu yang pertama, tips melawan COVID-19. Nah, saya rasa untuk teman-teman yang untuk menghindari COVID-19 ini, teman-teman sudah pasti tahu itu adalah menggunakan masker pada umumnya ya. Jadi kalau ingin keluar rumah itu menggunakan masker atau menambah handscarf, sarung tangan. Tapi saya belum ada sarung tangan karena soalnya jarang keluar, karena di Kota Makassar saat ini udah masuk ke tahap kedua PSBB selama 14 hari lagi perpanjangannya. Namun tidak menutup semua tempat-tempat pusat perbelanjaan itu ditutup. Jadi ada juga yang buka tapi mengikuti protokol kesehatan. Itu udah ada surat imbauan untuk menjalankan usaha tersebut, itu harus mengikuti protokol kesehatan, yaitu menggunakan, ada tersedia wastafel di depan tokonya, wastafel, dan menyiapkan hand sanitizer, dan juga memiliki cek alat suhu tubuh ya. Nah, bagi teman-teman yang tidak memungkinkan, yang memasuki masa lockdown, yang areanya memiliki lockdown atau PSBB, itu sekarang beberapa pelaku usaha menggunakan aturan atau memberikan sebuah layanan, yaitu belanja dari rumah atau pesan dari rumah. Jadi di sini udah ada yang memberikan layanan itu, yaitu belanja dari rumah. Jadi kalau untuk melawan COVID-19 pada umumnya seperti itu ya. Jadi yang lebih kedua, pertanyaan keduanya yaitu mempertahankan ekonomi. Mempertahankan ekonomi saat ini saya pun juga merasakan tersebut, yang dimana saya bergerak di bidang startup dan juga beberapa usaha perdagangan, termasuk CCTV dan juga pembuatan jasa aplikasi dan website. Nah, saat ini kita PSBB versi wira swasta atau usaha, yaitu pemasukan sedikit bikin bangkrut. Ya, semua merasakan seperti itu. Tidak hanya Indonesia, dan semua negara juga pasti merasakan. Namun untuk pertahanan ekonomi di tengah pandemi ini sangatlah tantangan bagi kita semua, yaitu ini dari saya pribadi. Untuk menjalankan usaha tengah pandemi ini, saya sudah melakukan praktek tersebut dari rumah. Jadi saya melakukan mulai penjualan dari rumah dengan menggunakan beberapa medsos dan platform untuk berjualan, sehingga bisa mempertemukan saya dengan calon pembeli. Dan juga teman-teman yang memiliki usaha yang tadinya offline segera beralih ke online sebaiknya. Dan yang memiliki produk yang belum dibutuhkan segera beralih mencari produk yang sangat dibutuhkan saat ini, yaitu adalah masker, hand sanitizer, yang dimana sudah membludak, sudah banyak yang berjualan. Teman-teman saya juga udah ada yang beralih fungsi, yang tadinya dagang produk A menjadi dagang produk masker dan lain-lain segala macam. Dan teman-teman saya juga sekarang sudah ada yang merasakan efek domino ini, yaitu di PHK. Ya, semua itu karena corona ini. Tapi apa mungkin corona ini akan berlalu dengan cepat? Saya rasa kita berdoa saja sama-sama bahwa wabah ini akan tidak ada lagi, dan juga yang terlibat di dalam corona ini kita juga semua. Jadi masyarakat yang ada di
Indonesia ataupun yang di daerah yang sudah termasuk zona merah, saya harap bisa mengikuti aturan yang ada, karena ini untuk kebaikan kita semua. Dan juga saya secara pribadi menjalankan aturan tersebut, PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Jadi hanya itu tips dan trik yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Oke gengs, kita sudah ketemu abang kakak handa kita yang bersedia untuk memberikan sebuah informasi sebelum dan setelah corona. Dampaknya apa Kanda? Tabe? Sebelum dan dampaknya ini yang corona yang bikin sulit kak. Itu orang kalau disuruh cuci tangan baru dipanggil jakit makan. Iya. Terus lanjut kak. Banyak sekali efeknya, yang maksudnya yang aku tahu nih sakit hatiku. Sakit hati tak? Iya. Pertama tuh mulai dari orderan itu 1 minggu biasa pendapatan 1 juta lebih. Sekarang Itu 100 sebelum mami lebih. sebelum corona Kanda. Sebelum sama ini sekarang. Setelah corona 100. Setelah corona 100 mami lebih. Nggak ada bantuan Kanda dari pemerintah atau dari mana? Ada Ji. Kalau kita Kanda Rustam bagaimana? Ustaz, ada harapanku saya. Tapi sebelum corona pendapatan tuh bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bolehlah. Iya. Bisa cicil rumah, bisa cicil motor, bisa cicil mobil. Tapi Iya. sekarang sudah dilepas Oh semua. begitu Kanda. Tapi setelah corona sekarang pendapatan tak berapa? Aduh, anjlok. Anjlok Kadi. Iya. Tapi harapan saat ini Semoga cepat berlalu lah. semoga cepat berlalu wabah corona ya. Ya, amin. Oke, amin. Dadah. Oke teman-teman, videonya sudah dilihat ya. Jadi kesimpulannya teman-teman di video kali ini mengenai wabah virus corona, yang pertama kita harus bersatu melawan COVID-19 atau pandemi virus corona. Yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, pakai masker. Dan yang keempat, introspeksi diri Ki. Maksudnya jangan selalu ditegur. Di Tok Mi itu bilang bahaya sekali nih wabah virus corona. Jadi maksudnya itu introspeksi diri, kesadaran tadi masing-masing. Dan jika kalau memang masih ada lagi, silahkan saja ditambahkan di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Dan saya ucapkan sekali lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada yang tersinggung dengan apa yang saya sampaikan. Dan saya sedikit pun tidak bermaksud untuk menyinggung kepada siapapun. Jadi apabila video ini bermanfaat, silahkan di-share. Apabila video ini ada salah-salahnya, silahkan dimasukkan di kolom komentar agar nanti di video selanjutnya saya bisa perbaiki. Karena yang terpenting saya berbicara seperti ini hanya untuk menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwasanya kita harus bersatu melawan pandemi COVID-19 agar dunia ini kembali normal dan kita merasakan kedamaian. Itu saja dari saya. Untuk itu silakan support channel ini. Untuk itu terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.